Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Dani SP, mengajar di SMK Negeri 1 Tanggeng, mata pelajaran Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Keangkatan 2 kategori 1 tahun 2023. Program studi Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor peserta 201900421292. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMK Negeri 1 Tanggeng. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Apa lagi ya? Untuk kebersihan kelas ya, sudah bersih, kerapihan juga sudah rapi. Alhamdulillah. Ya. Kita sebelum mulai pelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap. Sebelum belajar, mari kita baca doa di dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan melamun atau sebelum memulai pembelajaran tentang administrasi apa teknologi kehadirannya. Semuanya hadir kan? Ada yang sakit? Tidak. Ada yang ingin? Tidak. Berarti semuanya hadir. Alhamdulillah kalau hadir. Oke, kita lanjut ke materi di pagi hari ini tentang menyusun administrasi dan pembukuan sederhana. Agar lebih tahu, kita lanjut ya ke agenda yang akan dipelajari. Yang pertama itu capaian pembelajaran, beberapa agenda. Yang pertama itu capaian pembelajaran, yang kedua itu tujuan pembelajaran, terus profil pelajar Pancasila, nanti juga ada materi ajar, terus pemahaman pemakna, pertanyaan pemantik, video pembelajaran. Nanti di tengah-tengah itu ada speaking ya. Terus ada pretest, terus nanti kalian membuat diskusi kelompok, terus punya identifikasi masalah, terus nanti kalian presentasi dari hasil diskusi kelompok, terus nanti kita analisis dan evaluasi, lalu penutup, dan terakhir di penutupnya itu ada proses lalu refleksi. Untuk capaian pembelajarannya, peserta didik dapat menganalisis aspek pelayanan usaha, yaitu aspek hukum, aspek lingkungan, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis atau teknologi, aspek sumber daya manusia, aspek keuangan. Setelah itu kita, kalau itu sudah, baru kita lanjut ke pengadministrasian dan pembukuan sederhana. Ya, jadi tidak rumit ya pembukuan, ya ini sederhana saja. Selanjutnya itu tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran ini telah melaksanakan menghitung aspek keuangan karena mata pelajaran analisis usaha pengolahan hasil pertanian menggunakan model pembelajaran program studi atau PPR. Peserta didik diharapkan mampu menyusun administrasi dan pembukuan sederhana dengan baik. Jadi nanti, ini untuk profil pelajar Pancasilanya, benar kritis, kreatif, dan bergotong royong dalam memanfaatkan fasilitas peralatan dan bahan pembelajaran. Nah, materi ajarnya silakan bisa diakses terlebih dahulu. Untuk bahan nanti ketika diskusi kelompoknya. Nah, ini pemahaman bermaknanya. Hendaklah kalian berdagang karena berdagang merupakan 9 dari 10 bentuk rezeki. Kenapa? Nah, di sini ada pertanyaan. Yang pertama itu, apakah kalian pernah mendengar kata administrasi?
Apa administrasi itu? Apa yang dimaksud dengan administrasi? Silakan. Di kelas ini kan ada administrasi. Seperti kas. Itu apa administrasi? Administrasi merupakan suatu proses penyelenggaraan bersama atau proses kerjasama antara sekelompok orang secara tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditentukan dan direncanakan sebelumnya. Itu secara garis besar. Kalau menyeluruh, kalau sempitnya apa? Administrasi. Ya, yang tadi. Terus ada lagi mungkin yang lain penasaran? Mungkin ada lagi? Iya? Senyum-senyum ada lagi? Jadi administrasi itu hampir sama dengan yang kami katakan, intinya pencatatan penghasilan. Jadi apa yang kita hasilkan, apa yang ada di dalam usaha kita itu harus dicatat benar-benar diinventarisir. Seperti halnya kita di lab itu kan ada bermacam barang, ada mixer, kompor, dan itu catat inventaris. Terus ketika praktik itu ada minggu, ada minggu, itu catat. Terus ketika kita produksi, hasil produksinya itu dijual kan, nah itu catat, gitu, seperti itu namanya administrasi. Nanti dimasukkan ke dalam pembukuan, gitu. Nah, ini ada video pembelajaran tentang administrasi. Pada materi video ini, saya akan membahas materi tentang pembukuan sederhana pada usaha kecil menengah atau UKM. Memiliki laporan keuangan yang baik bukan untuk bisnis besar saja, tetapi sangat dibutuhkan juga oleh semua level bisnis, bahkan usaha kecil menengah. Jika pelaku berskala kecil atau menengah, tentunya laporan keuangan bisa dicoba dalam bentuk sederhana saja atau yang sering disebut pembukuan sederhana. Sebelumnya, apa itu pembukuan sederhana? Pembukuan sederhana adalah proses dokumentasi atau pencatatan yang dilakukan secara terstruktur demi mendapatkan data dan laporan transaksi keuangan. Dengan memiliki laporan keuangan sederhana, maka kita bisa mengetahui informasi kondisi bisnis, posisi dana yang ada. Buku hutang ini sangat diperlukan untuk mengetahui berapa nominal yang belum dibayarkan kepada pemberi hutang. Dan yang terakhir, buku piutang. Buku ini berisi semua data piutang yang belum tertagih, dan dengan diketahui data piutang ini kita bisa membuat tagihan hutang untuk waktu penagihan. Jika data-data pembukuan tersebut sudah dimiliki, maka data tersebut bisa dipindahkan ke jurnal untuk laporan akuntansi, yaitu dengan cara mencatat ke jurnal atau mengelompokkan akun yang disebut buku besar. Demikian penjelasannya tentang pencatatan apa saja untuk pembukuan sederhana UKM. Dalam pembukuan itu kalian itu harus ada 7 hal atau 7 catatan dalam pembukuan. Dalam pembukuan besar yang harus ada, pertama itu arus kas, uang masuk, uang keluar, terus persediaan barang. Misalkan tepung ini ada atau tidak, mentega ada atau tidak, terus pembelian, buku pembelian, terus buku penjualan. Hari ini kira-kira laku donat berapa pieces, atau untuk pembelian biasanya untuk pembelian terigu, mentega dan sebagainya. Untuk penjualan hasilnya. Terus buku biaya, buku hutang dan buku piutang. Beda ya, hutang dan piutang. Harus dipisahkan. Dan satu lagi ini ada endingnya. Tugas kalian menyebutkan mana saja? Hah? Sebutkan yang begini. Ini? Ya. Ini? Apa itu? Berarti udah semangat lagi, udah fokus lagi ya. Nah, silakan buka HP-nya, kalian isi pretest
ini ya. Silakan isi pretestnya. Silakan isi pretest. Di situ ada 5 soal tentang pengaktualisasian dan pembukuan sebagai kesalahan. Nanti setelah diskusi kelompok dan lain sebagainya, Bapak akan berikan soal lagi. Berapa? 5 menit cukup ya? Dan 11 orang nih. Dua belas. Ya udah. Berarti sudah ya. Lanjut lagi. Berarti sudah paham ya untuk materi? Sudah paham? Ada yang tanyakan sebelum lanjut ke diskusi? Nah, tidak. Mungkin tentang pembukaan sudah paham? Tentang pengarahan sudah. Nah, Bapak akan bagikan kelompoknya. Untuk ketua kelompok 1 Tian, untuk ketua kelompok 2 Rama, untuk ketua kelompok 3 Tian, keempat Nina. Terus selanjutnya Chelsea Mila. Ada yang belum panggil? Oh belum. Risma ya? Risma. Ada lagi? Udah. Silakan. Terima kasih. Satu, dua, tiga, empat. Kalian membaca terus memperhatikan isi. Tugasnya kalian membuat pembukaan sederhana tentang usaha bakery ya, bebas bakery-nya mau usaha bakery kan banyak selain roti ya, banyak bebas. Isikan di kertas yang sudah saya bagikan pembukaannya bisa di sini, pembukaannya di situ bisa dengan pembukaannya ya. Di sini pembukaannya, di sini hasilkan pembukaannya. Silakan dicopot bisa. Tapi harus di ini kesimpulannya di sini pembukaannya. Ada pembukaannya. Bakery kan banyak, selain roti juga bakery. Selain roti,
Ya. Gak usah itu, langsung aja. Ini kan hasilnya, pembukuannya hasil yang dicapai seperti apa. Misalkan dari pembukaan itu kita mendapatkan keuntungan berapa dan seperti itu. Bisa dijelaskan awal sekian, usaha sekian. Di hasil itu dijelaskan ya modal awal berapa. Misalkan modal awalnya 100.000. Sudah selesai? Sudah. Sudah selesai ya. Berarti setelah diskusi tadi sudah mendapatkan hasilnya? Sudah. Usaha-usaha yang akan menganalisis dan lain sebagainya sudah? Sudah. Ya sekarang silakan berkelompok untuk presentasi atau menjadikan hasilnya ke depannya. Dimulai dari kelompok 2. Dan kelompok lain bisa melihat penampilan kelompok 2 untuk menanggapi hasil presentasi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kas utama dan pencatatan pengeluaran dan juga pemasukan. Berikut adalah contoh pencatatan pengeluaran dan pemasukan dari Dona. Dan ini yang kedua, buku kas utama dan juga stok barang. Kemudian hasil yang dicapai adalah
pengadministrasian dan pembukuan usaha adalah memberikan hasil positif berupa ketertiban finansial dalam mencatat setiap transaksi keuangan, menguntungkan perencanaan yang lebih baik, serta kontrol yang lebih efisien terhadap stok bahan baku dan produk jenis. Terima kasih. Berikut adalah presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau menanggapi kelompok dua? Tidak ada, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok. Ada kesulitannya dari mana? Di mana kesulitan sampai kesulitannya? Karena di sini letak kesulitan untuk tugas ini di mana? Di pembukuan atau pengadministrasiannya. Pembukuan, kenapa di pembukuan? Karena sebelum dibikin harga setiap tahunnya akan berganti. Tapi kesulitannya menurut Rahma di pembukuannya. Yang lain? Mungkin ada di pengadministrasian? Berarti gampang ya di administrasi? Susah. Ya, karena kenapa sulit? Karena di pembukuan dan pengadministrasian itu jarang ada yang benar-benar orang memakainya. Gitu. Kenapa? Karena pas penjualan atau pas pembelian barang itu langsung dibeli tanpa ditulis. Kadang tiba-tiba kenapa pemasukan kita berkurang, kenapa kita selalu rugi? Ya karena kita tidak ada pembukuan. Nah, ini penutup kesimpulannya. Silakan baca untuk penutup. Siapa? Tazkiyah, silakan baca. Jawaban. Pengumpulan dan pelaporan transaksi keuangan yang berkaitan dengan transaksi perusahaan. Berarti sini misalkan ini buku kalian misalkan ini untuk kas masuk, ini untuk kas keluar, jadi dipisahkan. Kenapa harus dipisahkan? Karena agar bisa tertib, tidak amburadul. Tapi tanggalnya itu harus sama. Silakan. Ini sebelum berakhir pembelajaran Bapak, silakan mengakses untuk post test. Tadi kan pretest, sekarang post test. Bapak akan mengukur seberapa pahamkah kalian dalam mata pelajaran pengadministrasian dan pembukuan ini. Sudah masuknya? Sudah bisa masuk? Nah, kalau sudah, silakan. Untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita akan belajar tentang pemasarannya agar bisa kalian tahu bagaimana cara memasarkan produk. Ya, sebelum berakhir pembelajaran, silakan semuanya posisinya di depan. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Sudah siap? Siap. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita bersyukur dalam masing-masing doa dimulai. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat. Amin. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan ya, dengan materi yang sudah Bapak sebutkan tadi. Ya. Silakan kalian istirahat.